Diwaca palaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Kadang-kadang ada yang baca malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, Bapak kalau sholat sunnah baca sebelum sholat baca An-Nas ini untuk mencopot ya, melepas setan yang hubel yang selalu mengikat di hati manusia. Makanya ini surat Madaniyah ya. Jumlahnya 6 ayat. Nah, di sini tidak menjelaskan asbabun nuzulnya ya musannif. Qul a'udzu birabbin nas. Qul dawasira Muhammad, berkatalah a'udzu birabbin nas ya, begitu asalnya. Nyuwun perlindungan, mohon perlindungan birabbin nas, dengan Tuhan manusia, malikin nas, yang memimpin manusia, ilahin nas, yang mentuhankan yang mentuhani manusia, atau yang jadi sembahan manusia. Min syarril waswasil, min syarril, dari jeleknya atau dari kejelekan, waswas maknanya syaitan, dari kejelekan syaitan, khannas yang maju mundur. Paham artinya kan mending enak begitu, mantep bacanya. Artinya bisa ada tadabbur gitu. Terus bisa tambah sih, bisa penjiwaan gitu. Bisa menjawai di setiap ayat yang kita baca. Kita cuma hanya lewat begitu aja. Hanya tidak berarti, kurang berarti. Mari Bapak sudah menjelaskan tentang adab atau derajat tilawah. Derajatnya orang umum, derajatnya para ashabul yamin, derajat umum. Kita bicara umum saja sudah. Kebanyakan sudah jelas tidak paham makna. Maka di saat kita baca Quran, di saat baca Quran ini di luar sholat gitu. Jadikanlah itu sebuah doa kepada Allah. Allah mengawasi apa yang kita baca. Allah mengetahui, Allah mendengar. Dan jadikan itu sebuah untuk meminta ridhonya Allah. Dan akui ketidakmampuan di dalam memahami makna itu. Semata-mata mengikuti sunnahnya Nabi, aku baca ya Allah. Itu aja sudah. Nah, itu derajat yang paling serendah-rendahnya derajat di dalam bab tilawah itu. Nah, ini kita memohon kepada Allah supaya bisa memahami makna. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa dipahami, bisa masuk dalam tahapan tahap yang kedua, derajat yang kedua yaitu ashabul yamin gitu. Tapi tidak begitu, cuma ya begitulah, perlu istiqomah yang panjang supaya makna itu selalu teringat ya, harus bolak-balik begitu. Kalau dalam surat, dalam terjemah itu langsung saja makna itu. Lalu ini perkata. Qul a'udzu birabbin nas. Aku minta berlindung dari Tuhannya manusia, Malikin nas, pemimpinnya manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia. Minta dilindungi
Dilindungi dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan setan. Ini sudah di Bapak ngomong aja, hati-hati begitu ya. Kita ini masih banyak membantu kelakuan setan gitu. Tidak mengerti, tidak memahami ya. Tidak tahu perkara menangguh perkara kebaikan itu perbuatan setan, tetapi ya kita lakukan. Namanya kita membantu, menjadi tentaranya, menjadi nama termasuk wajunudihi, tentaranya setan yang begitu, supaya kita lebih terasa, lebih mendasar begitu. Supaya kita merasa apa? Kita berbicara yang paling jeleknya begitu di dalam bab memaknai begini. Jangan nanti itu untuk orang lain begitu. Orang-orang yang membantu setan itu orang-orang yang tidak sholat di luar sana, enggak usah begitu. Perilaku kita sendiri masih banyak lah begitu. Karena setan ini maknanya ba'uda, jauh dari Allah. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan setan yang maju mundur. Kenapa disebut khannas? Tafsirnya begini. Setan itu sebut kenapa maju mundur, karena setan itu masih mengikat di dalam hatinya manusia. Tetapi jika manusia itu zikir kepada Allah, lepas setan itu. Ya pastilah eling ya lepas. Karena eling itu adalah iman. Nah iman ya setan ya hilang. Nah imannya langka ya kesetanan. Itu ya imannya enggak ada kesetanan. Kalau ada imannya eling ya setan hilang. Eling, paham eling bin? Ingat. Kamu ingat kepada Allah, ingat kewajiban saja di waktunya sholat, setan itu hilang. Nah, tinggal di situ mau bangun apa tidak. Mulai, iya, tergantung kamu itu kekuatannya sudah. Wastigolati bisu'i wastigola. Mau itu kejelekan nafsumu dengan setanmu, serta menangguhkanlah nanti. Coba Bapak kemarin bangun jam 3. Bapak itu seneng ya kalau sholat tahajud itu jam 4. Lihat ayatnya begitu. Awingkus minhu qalila. Auzid alaihi waratil. Auzid alaihi. Atau menambahkan waktu. Jam 3 orang apa-apa rol, tidak apa-apa. Tahajud tidak apa-apa jam 3. Tetapi Bapak memakai auzid alaihi, menambah waktunya begitu aturannya. Jadi lebih jam 4 karena subuhnya dekat begitu. Sekarang subuh jam setengah 5 kan. Gitu. Setengah jam lah, tahajud 8 rakaat sudah. Doanya apa? Sholawat wae terus. Sholawat, Bapak senang sholawat ini. Sholli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala terus paling tidak 100 kali. Itu jadi istiqomah, diistiqomahkan begitu. Padang hatinya tanpa terasa nur hidayah Allah selalu terus mengalir begitu. Nah, ini belajar, kira-kira ada dapatnya kita ngaji begini, di gembleng begini, di tempat begini bersama-sama supaya membekas begitu. Lawan begitu. Jadikan kebiasaan istiqomah, bangun malam. Karena disitulah kita akan mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah itu di sholat malam. Adalah sunnah. Justru dengan melakukan sunnahnya Nabi, itulah
akan terikat antara kita dengan Nabi. Tidak cukup dengan baca sholawatnya saja. Yang penting baca sholawat, beres. Dapat syafaatnya Nabi, betul, dapat syafaatnya. Ini yang banyak salah dipahami begitu. Dianggap baca sholawat saja cukup, sunnahnya tidak. Lalu di mana kita tanda-tanda cintanya kita kepada Nabi itu karena kelakuannya yang kita ikuti begitu. Di antaranya begini, ini sangat ditekankan mustahab dan termasuk sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan oleh Nabi dan Allah itu juga sunatullah juga. Setengah mengharuskan, bangunlah di saat itu mustajabnya doa. Ya sing duwe keluarga, yang punya keluarga ya pandang anak, pandang istri, dongaaken kabeh. Minta ampuni ya Allah jika ada kesalahan di antara kami berdua yang penuh dengan keluputan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kelalaian. Mohonkan kami berdua dalam keluarga, di dalam kekeluargaan kami ya Allah. Itu supaya diampuni bojokmu, diampuni Allah, hati ini jadi padang. Tiba-tiba segigi, Mas, nah gitu. Bodohnya orang, woi, gitu. Enggak, begitu. Kalau lanangnya, woi ya. Coba tidur betul wis. Begitu. Ditelang anak karena jaluk turunan. Ya ini Quran lihat Az-Zumar. Doamu yang saat itu mencari Gusti Allah dikabul nanti di akhirat kelak. Kau kumpulkan bersama anak istrimu. Kumpul besok insyaallah. Dongane cari dongane Gusti Allah. Satu waktu yang mustajabah itu. Jadi dikumpulaken di tempat sing dimulyakaken. Aja dikumpulaken di tempat sing ana aja ning BBU soalnya. Aduh, itu ya ini mingsari waswasil khannas begitu. Gubel, memang gubel betul ya. Ya mending kelihatan bentuknya kapruk-kapruk ya. Oh ini jero hati ya Allah. Ya apa? Alladzi waswisu fi sudurina. Kang rindu maksudnya glibet. Setan itu fi sudurina di dalam dada manusia. Hati maknanya. Iya kan, warna masalah. Sebaik kau jelas titik baik. Kan begitu. Hoi, ngambek. Tersinggung sedikit aja. Tersinggung baik, ngamuk. Yang ngamuk itu sifatnya amarah. Yang melalaikan itu setan. Dipisah. Jangan sampai menoleh kepada jalan yang benar. Jadi sunnah menjelang sholat, sering sholat kul a'udzu birabbin nas. Jadi tinggi sholat berlindung dari setan yang gubel ning ati. Mudah-mudahan bisa dikaruniai, bisa berhadapan, bisa suhud atau bisa wusul sampai kepada yang kita sembah. Supaya betul-betul bisa mengagungkan inilah. Kenapa kita tidak merasakan keagungan Gusti Allah setiap saat? Jangan kan di luar sholat, di dalam sholat manusia. Kenapa? Susah betul. Padahal nyata betul keagungannya. Tetapi kenapa? Ya itu, ini permasalahannya. Si setan ini mungkin yang gubel menghalang-halangi kita, mengarahkan hati kepada yang lain. Akhirnya apa? Pecah konsentrasi, tidak sholat kita, tapi walaupun jasad kita sholat, tapi hakikatnya tidak sholat. Kalau sudah begitu, fawailul lil musallin. Dengan mohon kepada Allah, akuilah ketidakmampuan kita di hadapannya. Mohon ya Gusti, ya Allah, hadapanlah hati hamba kepadamu. Jangan kau putus diriku dengan antara engkau dan aku, antara aku dan engkau ya. Hamba mohon nur cahaya penerang hati. Mohon sirmu
Gitu. Jadi ini sholat, sedurunge sholat. Konsentrasi dulu, penuh dengan khidmah. Ini jadi begini Pak, kita setiap hari sholat. Nah setiap hari itu nanti pendapatan kita beda-beda. Sujud hari ini apa yang kita dapat dari Allah? Oh iya ya, Masya Allah, iya kok begini betul lah. Kerasa dosa nih, kali kan teringat semua dosa. Hari yang akan datang merasakan betul hina kita ya, hina ya Allah, iya ya. Arti kita mau di situ apa yang kita miliki, tidak ada kemuliaan sedikit pun di dalam diri kita. Begitu. Hari kemudian dapat lagi dari Allah, terus begitu. Nah itu namanya terus meningkat begitu. Tapi merasa hina pada yang sangat mendasar. Makanya diungkapkan dengan sujud, diratakan dengan tanah kita ini. Itulah manusia. Tidak ada kemuliaan sedikit pun di antara kita. Tidak ada, semata-mata hanya sifatnya Allah.